Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatan amalnya diberikan di sebelah kanannya, dari tangan kanannya, maka dia akan dihisab dan diperiksa dengan pemeriksaan atau hisab yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman kepada Allah dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita merenung sejenak keseharian kita, dalam aktivitas kita, apalagi yang ada aktivitasnya di perkotaan. Bagaimana kemudian padatnya jalan, ya, transportasi kita dari rumah menuju tempat kerja kita, tugas kita, ya kan? Di perjalanan kita dihadapkan pada kemacetan demi kemacetan. Nah, sekarang kita mencoba untuk merenung sejenak, ikhwah fillah saudaraku, di hari Jumat yang barakah ini. Renungan bahwa kemacetan itu tidak hanya terjadi di dunia selama kita hidup ini. Tapi ada satu kemacetan yang lebih dahsyat dari kemacetan yang kita alami di dunia dalam aktivitas keseharian kita, yaitu kemacetan di akhirat. Kita merenung sejenak tadi firman Allah dalam surah Al-Insyiqaq, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menyadarkan kita, dipanggil, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras, kadhan, kadihun ila rabbika kadhan, bekerja keras, beraktivitas, ya kan, berlelah-lelah, berupaya. Untuk apa? Semua kerja keras kita, usaha kita bawa untuk ketaatan kepada Allah. Agar apa? Kita tidak dihadapkan pada kemacetan kelak ketika kita pada yaumul hisab, pada hari penghisapan dan pertanggungjawaban amal. Ternyata saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi kemacetan itu terjadi tidak hanya di dunia, tapi kemacetan akan dialami oleh seorang manusia kelak di akhirat. Mari kita kemudian merenung kembali akan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah.
Sudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Baginda Rasul mengatakan, beliau bersabda bahwa la tazulu qadam 'abdin, maka tidaklah bergerak, tidaklah beranjak kaki seorang hamba itu pada hari kiamat, ya, hatta yus'ala, sebelum ditanya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Paling tidak ada 4, saudaraku rahmati Allah. Untuk menghindari kemacetan kelak di yaumil akhir, maka kita memastikan, kata baginda Rasulullah SAW, an umrina, dari usia, dari umur yang telah Allah berikan kepada kita, fima afna, dihabiskan untuk apa? Untuk memberikan sumbangsih kebaikan. Apakah usia ini digunakan untuk kebaikan ataukah sebaliknya untuk keburukan? Lebih banyak mana selama hidup kita, usia kita ini dari 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dari sejak akil baligh, lebih banyak digunakan untuk kebaikan, amal salih, ataukah sebaliknya lebih banyak kepada keburukan dan kezaliman? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, dari ilmu berapa persen yang sudah diamalkan dari ilmu yang kita miliki untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga, dan untuk perjuangan dan khidmat kepada umat ini. Ilmu kita, ilmu yang bermanfaat. Sedikit yang kita miliki tetapi manfaatnya Masya Allah. Jadi berapa persen dari ilmu yang kita miliki, yang Allah amanahkan kepada kita, sudah menjadi tuntunan amal bagi kita, menuntun kita untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan dari ilmu. Sudahkah ilmu kita menjadikan kita mengabdi kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, patuh kepada mereka? Sudahkah dengan ilmu yang kita miliki kita menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin dengan ilmu yang kita miliki? Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari harta ada 2, kalau persoalan harta akan ditanya min aina iktasabahu, dari mana didapatkan, wa fima anfaqahu, dan untuk apa ditasarrufkan, dipergunakan harta itu, harta yang kita miliki. Maka Rasulullah SAW, harta ketika dipegang oleh orang yang bertakwa, maka harta itu akan menjadi kemuliaan dan memuliakan. Harta itu akan bermanfaat dan bisa diambil banyak manfaat oleh sesama. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimakumullah, tubuh, wa an jismihi fima ablah. Tubuh ini kemudian yang saat ini sedang kuat, yang saat ini sedang sehat, ini pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita apakah untuk ketaatan, tubuh kita apakah untuk mendukung kemaksiatan, ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian 4 hal yang akan mengurai nanti kemacetan yang akan terjadi, kemacetan di hadapan tahkim Allah di akhirat kelak, di hadapan penghisapan, ya, perhitungan amal-amal kita. Sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, barang siapa yang dominan amal kebaikannya dan kitabnya kelak akan diterima dari arah kanannya, maka dia akan kembali fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ditemukan atau dihadapkan, dia akan menemukan penghisapan yang mudah. Perhitungan amalnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tak kalah penting, dia akan berkumpul, bersua, berbahagia bersama keluarganya di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, tidak apa-apa macet di waktu beraktivitas, ya, kepadatan saat aktivitas dunia, tapi mudah-mudahan kita tidak sampai macet di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari penghisapan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hisaban yasira. Ya Allah, kami memohon penghisapan yang mudah untuk kami, keluarga kami dan keturunan kami serta kaum muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.